Orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang seminggu boleh lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Tuhan dahsyat, kita membawa puji dan penyembahan kita. Kita satukan hati kita, kita mau menyembah yang Tuhan Allah kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat perkenananmu Tuhan. Kami masih boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat sepanjang seminggu sepekan Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami telah melewati seminggu sepekan Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh berkumpul pagi ini Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau Allah kami yang kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu Tuhan. Kami masih merasakannya Tuhan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kami bawa puji dan penyembahan kami Tuhan. Kami bawa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan dari tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami patahkan hal-hal yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, karena tak pernah habis di hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, layakan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dengan nama-Mu yang dimuliakan dalam tempat ini Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kembali saudaraku. Haleluya, Kau kudus Tuhan. Kami bawa beban syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa segala masalah kami pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau bawa pada pagi hari ini, Tuhan harus memberikan hati-Mu saudaraku. Kau kebenaran di hidup kami Tuhan. Saya persilakan dulu kembali saudaraku. Mari rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan yang memakai hidup kita. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita di hidup ini Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saya persilakan dulu kembali saudaraku. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari terima jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memulai ibadah kita dengan hati yang tulus. Tuhan mau penyembahan kita ini berharga di matanya. Kami menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau menerima hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut rencana-Mu Tuhan. Kehendak
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Rasakan kebenaran kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menetapmu. Ku tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menatapmu. Ku tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Katakan kalau kau hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menembakmu. Hingga tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menatapmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Lebih dahsyat lagi katakan, karena ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Karena ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dari kasihmu. Makasih Tuhan, oleh bahwa penyembahanmu jangan berdiam diri. Kami tak bisa tanpamu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan curahan hati Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan.
Mari rasakan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Mari rasakan kemudahan Tuhan pada pagi hari ini. Jangan siap kami Tuhan, Tuhan siap kami Tuhan. Amin. Tidak mau datang dengan sia-sia pada pagi hari ini. Kami mau menikmati banyak kasih dan rahmat Tuhan. Oh baik, kuasa-Mu mempesona Tuhan. Siapkan hatimu untuk Tuhan pada pagi ini, untuk kerajaan surga pada pagi ini. Kau dahsyat dan Kau dahsyat. Bersama bersama mengalir Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba yang berharga di mata-Mu Yesus. Kau baik Tuhan. Minum ucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kau tiada dua dan tiada taranya di hidup kami Yesus. Jadikan kami bejana-Mu pada pagi hari ini Yesus. Yes Lord, ini kami Tuhan. Ini tanggapkan doa dan tangisan kami pada pagi hari ini. Mengalir
Bukan untuk Tuhan yang terbaik bagi raja kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima cuma Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkenan-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan daripada Roh Kudus-Mu masih memenuhi setiap kami Tuhan. Kami masih merasakannya itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah domba-domba yang berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau melompat meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkanlah penyembahan dan pujian kami ini Tuhan menjadi domba yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melompat yang tinggi Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama-sama yang mau melompat meninggikan nama Tuhan dari tempat ini. Bersama-sama saya katakan amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau melompat bagi Tuhan pada pagi hari ini. Masih ada sukacita, amin. Kita mau diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Thank you.
masih ada sukacita, kita mau melompat lagi dari utara ke selatan. Kita mau mendengar pujian bagi Allah. Kita bawa pujian kita, Allah dahsyat. kembali saudaraku. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Kita persiapkan persembahan yang kudus buat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih senantiasa-Mu Tuhan. Kami masih boleh merasakan melompat-lompat Tuhan. Semua itu berkat kemurahan-Mu Tuhan. Energi yang baru Tuhan Kau sediakan Tuhan. Kami berkati hari Tuhan. Kami masih merasakan berkat-Mu Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan tanpa satu kekurangan apapun Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau berkati tangan yang memberi Tuhan. Tuhan yang melipat kali gandakannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipatnya Tuhan. Tuhan yang menyediakannya Tuhan. Melalui doa anak-Mu Tuhan Yesus, melalui doa anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama saya katakan amin. Selamat mengetahui Tuhan Yesus memberkati. Walaupun ku berjalan
tak pernah ku hadapi semua hidupku. Aku tak penolong. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Oke, kalau kita bawa pujian kita, sama-sama kita belajar lagu ini. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Entah betapa ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tanganku menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang sama kebun, walaupun semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewat, saudara berdiri saudaraku, menapa hidupku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti.
menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Saudara kasih, apapun keadaan kita pun, persoalan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jangan pernah menyerah dalam keadaanmu. Jangan pernah menyerah dalam persoalan yang kita hadapi hari ini. Sebab ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Jangan pernah putus asa, sebab Allah selalu menolong kita. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami serahkan segala masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah sedetik pun Tuhan, sampai Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Sampai mujizat itu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang miskin Tuhan sanggup untuk memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati umat-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang kami terima hari-hari ini Tuhan. Sebab kami tahu bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu yang berlimpah di hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenung, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tapi kami semuanya yang memberikannya, supaya kami memahami dan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kuduskan hamba-Mu. Urapi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi pengungkapan firman-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, dan ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengar Tuhan sama-sama saya kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk pada yang saya sangat-sangat kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar buat kita semuanya hari ini? Halo, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Saya percaya pada saat kita dengan kehidupan kita bersandar dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita, saudara terkasih. Semalam di doa puasa, saya tetap sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan istri saya. Dikatakan hanya dekat Allah saja jiwaku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saudara harus percaya, saudara harus pahami ini dengan benar, saudara kasih ya. Di dunia ini, dalam kehidupan kita, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, selalu ada pasti masalah, selalu pasti ada persoalan, dan juga mungkin saya katakan tidak akan pernah cukup apa yang kita cari. Selalu aja ada kita butuh ini, kita ada masalah ini, kita ada persoalan dan sebagainya. Tetapi persoalannya pada saat kita nggak dekat dengan Allah, apakah itu bertambah? Apakah itu bertambah baik dalam hidup kita? Contoh saya katakan, pada saat kita nggak beribadah kepada Tuhan, dengan karena masalahmu, dengan ekonomimu, apakah kita semakin kaya? Pada saat engkau tidak beribadah, apakah pada saat engkau sakit dalam hidupmu, mungkin sakit kepala dan sebagainya, pada saat engkau tidak beribadah, apakah semakin sehat? Ini kita perlu perhatikan, saudara. Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja jiwaku tenang, dan daripadanya lagi keselamatan. Justru pada saat kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya segala penyakit dalam hidup kita, dekatlah dengan Allah. Halo, istri katakan amin. Yang lain aman.
Saudara yang kasih, kita harus pahami ini bukan karena hamba Tuhan, bukan karena pendeta juga manusia biasa, nggak ada yang lebih. Saya dengan saudara ya biasa saja. Dengan pemahaman yang benar inilah yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Pemahaman yang benar. Bahwa Allah saja jiwa kami dan daripadanya lah keselamatan. Itu 2 puasa kemarin saya sangat diberkati, saudara. Benar, saya sangat diberkati. Iya ya, kenapa kita pada saat kita punya masalah kita nggak mau dekat dengan Tuhan? Kenapa kita pada saat kita punya persoalan masalah dalam hidup kita nggak mau dekat dengan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan hari ini, saudara yang kasih, katakan kanan kita. Saya tenang ada Tuhan. Katakan dulu, tenang ada Tuhan. Tenang ada Tuhan. Di saat badai bergelora, Bapa Kau atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau Raja atas semesta. Katakan bersama-sama. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Apakah kita ini hari-hari ini tenang pada saat kita menghadapi masalah dan ujian dalam hidup kita? Ada satu contoh saya katakan begini, pada saat kita di sekolah, saya ujian di sekolah, saudara yang kasih. Pada saat kita menghadapi ujian di sekolah, ada tulisan di depan sekolah atau di depan kelas kita, harap tenang, sedang ujian. Betul nggak? Pernah nggak? Saudara masuk sekolah, saudara pernah sekolah kan? Saya juga pernah sekolah. Pada saat saya ujian UAS, ujian terakhir, sudah aplikasi, ditulis masuk di pagar sekolah, harap tenang, sedang ada ujian. Kita nggak bakal bisa tenang dalam hidup kita kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Kamu nggak bisa tenang dalam menghadapi ujian kalau kamu nggak belajar. Betul nggak? Gak saya berusaha cari kopian. Nomor 5 nggak tenang, saudara. Karena nggak belajar. Sama juga halnya dengan kehidupan kita nggak bakal bisa tenang kalau kita nggak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kita nggak mau cari solusi sama Tuhan. Kita nggak mau belajar dari Tuhan. Tuhan, apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami sehingga kami tahu apa menjadi solusi dalam persoalan kami hari-hari ini. Seringkali kita menjadi orang yang putus asa. Lihat, ada banyak orang yang putus asa di dunia ini. Ada banyak orang bunuh diri, banyak orang yang melarikan diri dan sebagainya. Kejadian yang kemarin lagi viral ya, sampai hari ini saya masih katakan ada seorang opung di Pekanbaru, saudara yang kasih, mungkin karena dia putus asa, butuh uang dan sebagainya. Tega sekali dia hanya untuk ngambil uang emas sekitar 5 juta atau 10 juta saja, dia bunuh opung itu. Dan saya melihat videonya, aduh, gak tega. Kalau mau ambil aja deh duitnya. Kita ngapain harus bunuh orang? Kenapa terjadi? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tenang menghadapi masalah dan masalah hidup mereka. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka nggak percaya dengan mujizat Tuhan. Mereka nggak percaya dengan bagaimana Tuhan akan menolong hidup dia. Mereka nggak percaya. Sehingga apa, mereka pakai akal mereka, pikiran mereka, gimana ya. Sampai hari ini perjalanan hidup kami satu keluarga itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Karena pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Oke, sampai hari ini kami mau melayani Tuhan. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau ratusan orang. Tuhan kasih bagi kami akan tetap setia melayani Tuhan.
Itu tujuan kami. Karena kami tahu sampai hari ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami nggak perlu khawatir. Kadang emang manusia kan ada kekhawatiran. Gimana ya. Nah, satu hal saya mau bagikan hari ini buat kita semua di tempat ini. Ada Tuhan yang akan menolong hidup. Katakan amin. Amin. Tangan buat Tuhan kita yang kasih saudara. Mari kita baca dulu Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25. Saya dari 26, 25, kita berhenti membacanya sampai dengan 34. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Judulnya sama-sama 1, 2, 3. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dona, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandanimu keberadaan akan hari ini dan esok dalam hati, tidak ia menandani kamu, 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? semua itu menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi orang yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkannya kepadamu. 34 sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ayat 32 saya akan bacakan. 32. Cepat ya. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat di 32 ini saya sangat diberkati bahwa Allah mengetahui bahwa apa yang kamu butuhkan semua Allah tahu. Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah tahu apa yang kita inginkan. Tetapi karena keinginan kita, tetapi karena kemauan kita, saudara kasih, kita nggak berharap kepada Tuhan, kita nggak mau percaya kepada Tuhan, tetapi kita pakai kekuatan kita pakai kepintaran kita pakai uang kita pakai dengan jalan kita, sehingga apapun kemauanmu itu pasti selalu ada. Tetapi saya katakan, kalau kau pakai cara-cara dunia itu tidak akan kekal, saudara. Tidak ada ketenangan dalam hidupmu. Pagi sibuk, Senin sibuk, Selasa sibuk, hanya untuk satu, cari uang, cari makan, cari baju, beli ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam hidupmu. Bukan kekayaan yang membuat engkau tenang, saudara. Maaf saya katakan, walaupun kita butuh uang, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tetapi persoalannya, saudara, yang kasih, kita
kita lebih besar pasar daripada ini menjadi masalah. Lebih besar pasar daripada dia. Kita nggak mau bersyukur dengan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Kita nggak mau bersyukur dengan Tuhan sudah kasih kita rumah, itu udah puji Tuhan. Tetapi dengan keinginan kita, dengan apa kerinduan kita, nafsu kita, yang saya katakan nafsu sudah gue kasih, kita mau coba dari segala hal. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat kanan kiri, dia kenal Allah, tidak kenal. Kelihatan kok sudah, orang yang tidak kenal Allah itu hari Minggu jarang beribadah. Mohon maaf, saya nggak menyinggung saudara, tetapi itulah keadaannya. Ada mengingatkan. Orang yang tidak mengenal Allah biasanya dia sangat-sangat tidak suka berdoa. Orang yang tidak mengenal Allah dia tidak suka baca firman Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, kalau persoalan, udahlah kita cerai aja. Ini kan orang-orang putus asa. Seringkali hidup membuat kita cemas, takut kekurangan, takut akan masa depan kita, atau panik menghadapi masalah. Namun dari ayat ini kita belajar, saudara kasih, Tuhan Yesus memberitakan, memberikan perintah dengan tegas. Ya, ayat 25 mengatakan begini. Ayat 25-nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa katanya? Janganlah khawatir akan hidupmu. Ini perintah tegas buat kita, saudara. Ini perintah tegas daripada Yesus. Jangan khawatir, masih belum. Jangan khawatir, Ibu Sian. Jangan khawatir. Ini Tuhan ngomong udah jelas. Dengan tegas dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu, karena itu Yesus ngomong kepada saudara dan saya, don't worry, Calvin. Walaupun kau kecanduan narkoba dulu, walaupun kau tidak tamat SMA, ditamat-tamatin saudara. Don't worry, masa depan ada di tangan. Walaupun mungkin kau nggak punya papa, kamu nggak punya mama, walaupun mungkin kamu miskin, walaupun mungkin hanya becak yang kau cari dalam pekerjaan, Tuhan katakan, jangan khawatir. Aduh, amin. Saya juga gak nyangka sudah pengen saya bisa menjadi gembala, saya bisa menjadi hamba Tuhan, saya bisa, kita punya bisa gereja seperti ini. Saya dibawa Tuhan kemana-mana. Saya merasa dengan hidup saya sampai hari ini. Saya tahu Tuhan pasti menolong. Karena tenang. Ada Tuhan. Pak, gimana mau tenang Pak? Itu orang sudah di depan untuk nangisin. Pak, gimana mau tenang tuh itu orang tuh udah nyari aku masa. Gue enggak sih. Yang perlu kita perhatikan sudah gue kasih. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Harus pentingkan ini. Kenapa ya kita gak perlu khawatir? Kenapa kita gak perlu takut dengan masa depan kita? Kenapa kita gak perlu bimbang dengan apapun itu persoalan kita ada, betul masih ada jalan keluar? Kenapa? Ayat 26 yang pertama mengatakan surat kasih. 26 ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Apa katanya? Sama-sama 1, 2, 3. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada? Halo? Bukankah kita jauh melebihi daripada burung-burung itu? Di sini berbicara tentang ayat ini berbicara tentang Tuhan sendirilah yang akan memelihara hidup kita. Tuhan sendirilah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita.
pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Halo, burung saja dikasih makan, kok apalagi kita? Kenapa kita terlalu khawatir dalam hidup kita? Lihat, masalahnya tidak menambah. Ya, semesta pun tidak. Jadi saudara, yang pertama, kenapa kita gak perlu khawatir dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Katakan dalam firman, Tuhanlah yang memelihara hidupmu. Tuhanlah yang memelihara hidupku. Amin. Tuhanlah yang memelihara hidup kita, saudara. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Yang kedua itu adalah, kenapa kita terlalu khawatir? Karena kita adalah orang-orang kurang percaya. Ayat 30. Ayat ke-30 saudara kasih. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai, ini dia, ini masalahnya. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita percaya kepada Allah. Dan kenapa kamu khawatir? Karena kamu kurang aku percaya Tuhanku, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Amin, saudara. Jadilah orang-orang yang percaya 100% kepada Allah, bahwa Allah itu akan menolong saya. Cuma istri saya yang amin. Yang lainnya. Jadilah orang-orang, apapun persoalanmu, apapun masalah, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin juga usahamu, percayalah bahwa Allah yang akan turun tangan menolong hidupmu. Jangan seperti di firman Tuhan ini mengatakan, tidakkah Ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang Ini orang-orang yang kurang percaya kepada Allah. Dia sibuk dengan masalahnya, dia sibuk dengan penyakitnya, dia sibuk dengan persoalannya, tetapi dia tidak sibuk bagaimana Allah sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dan dia akhirnya, iya Tuhan ya, Kau sudah mati bagiku, aku harus habis. Walaupun harinya tidak punya uang untuk pergi ke angkot jalan kaki, ini dia percaya. Ini orang yang percaya. Walaupun Tuhan mungkin hari ini aku punya persoalan masalah dalam hidupku, tetapi Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Orang mau bilang apapun, Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Ini orang percaya. Mari kita cek introspeksi diri kita. Apakah kita orang yang kurang percaya atau sudah percaya sama Tuhan? Saudara yang bisa menjawab itu, saudara kasih. Dan apa prioritas kita sebagai orang yang mempunyai masalah dalam hidup kita? Apa prioritas kita? Apa yang menjadi kita harus kerjakan dalam hidup kita sehingga Tuhan akan menolong hidup?
Mari kita baca ayat 33-nya, sudah pasti tahu. Ayat 33 mengatakan sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat kata-kata ini. Ini yang kita perlu perhatikan dan inilah yang kita perlu kerjakan dalam hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan yang kepadamu. Saudara yang kasih, terlalu gampang Tuhan untuk memberkati hidupmu, terlalu gampang Tuhan untuk menambahkan berkat atas hidupmu, terlalu gampang. Tetapi yang terlalu sulit dalam hidup kita itu adalah mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Kalau disuruh datang ke gereja berdoa, lupa lagi banyak masalah, apalagi sakit roh saya, sakit pinggulku, sakit uluku, sakit perutku, semuanya. Setiap hari Minggu kalau itu disuruh beribadah kepada Tuhan, kenapa aku? Karena aku gak datang beribadah, aku pergi ke pesta, Pak, aku harus jadi ini, mau lalu dan sebagainya. Kita menomor duakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita menomorkan duakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, firman mengatakan dia jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Saya percaya sudah aku kasih dengan firman katakan, pada saat engkau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan menambahkan berkat, kasih, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari carilah dahulu kerajaan Allah, sudah aku kasih. Ubah kekhawatiran kita menjadi doa. Halo? Halo saudara. Ubah kekhawatiranmu menjadi doa. Kalau kau sedang khawatir, kalau kau sedang punya masalah, ubah itu, aku harus berdoa. Aku harus minta sama Tuhan dulu. Aku harus tanya Tuhan dulu, apa yang perlu ku kerjakan Tuhan? Apa yang perlu ku perbaiki Tuhan? Apa yang perlu ku lakukan Tuhan dalam hidupku, sehingga Tuhan akan menolong hidupku. Ubah kekhawatiran kita dalam doa, saudara. Ubah. Saat masalah datang, ambillah keputusan untuk percaya daripada putus asa. Tuhan sanggup memberi jalan keluar dan yang baru bagi mereka yang pada Tuhan. Poin penting mau saya sampaikan di sini adalah dunia ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, pasti ada masalah. Hanya orang mati gak punya masalah. Selagi kita punya masalah, itulah selagi aku punya masalah Tuhan, semakin giat datang beribadah, semakin giat datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, tujuan kami buka gereja, tujuan kami melayani Tuhan, saudara Kristus, cuma satu, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan, supaya umat Tuhan betul-betul menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara, tidak ada yang lain. Kami bukan mencari kekayaan. Nah, walaupun itu mungkin perlu uang, ya, uang perlu. Tapi saya percaya begini, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Itu yang penting, itu cukup. Itu cukup bagi kami. Itu cukup, saudara. Tapi yang paling utama itu adalah jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat mereka punya masalah sama Tuhan, pada saat mereka punya masalah dengan kehidupan mereka, saya bersyukur kalau ada jemaat. Tuh Pak, aku punya masalah, datang ke gereja, aku mau berdoa. Ya Pak ya, silakan datang mau berdoa. Itu baru anak Tuhan. Itu baru keren. Saudara gue kasih, dari 3 hal ini kita belajar, saudara gue kasih. Ubah persoalanmu dengan doa. Ubah bebanmu dengan doa. Doakan suamimu, doakan anak-anak. Mungkin anak-anak butuh uang, mungkin sekolah, mungkin apapun itu. Doakan, mungkin orang tuamu, doakan. Doakan mereka. Doakan. Jangan malam-malam kita ngomong sana, ngomong sini, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Jangan menyelesaikan masalah. Justru akan semakin hari semakin besar masalahnya. Akhirnya apa? Putus asa.
Bila firman Tuhan hari ini kita belajar, saudara yang kasih, masih ada Tuhan dalam hidup. Ya, dengan lagu ini saudara kasih. Kemarin saya ada pelayanan ke Galang, pulang dari pergi dan pulang, saya menikmati kasih Tuhan ya. Lagu ini mengingatkan saya, Tuhan tak sekali tinggalkanku, tak sekali pun melupakan aku. Walaupun banyak orang-orang yang mungkin menjauh, banyak orang-orang yang mungkin melupakan kasih, ada satu yang tidak pernah melupakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak pernah melupakan. Bersyukur punya Allah yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kita. Ya, ubah masalahmu dengan doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak firman sudah hamba sampaikan Tuhan. Dalam firman ini menunjukkan mengingatkan kami bahwasanya kami tidak perlu khawatir dengan hidup kami. Kami tidak perlu bimbang dengan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Sebab Allah kami jauh lebih hebat daripada persoalan kami. Allah kami jauh lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala syukur dan hormat. Inilah kebenaran firman yang sudah kami sampaikan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah Engkau dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman yang sangat memberkati dari hambanya. Kita mau memberikan kita persembahan yang kedua. Kita satukan hati kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu hati. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mendengar